biasanya kita di situ setelah adanya role play, kita akan melakukan yang namanya sharing season. Oh gitu Nah, ya. di sharing season itu apa yang perlu kita tingkatkan apa yang salah di kamu apa. Kita tidak berusaha untuk mencari kesalahan dari personal, tapi kita berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan Oke, tersebut. siap. Supaya nanti ke Very good ya. depannya ujung-ujungnya juga memberikan dampak yang baik juga terhadap kita secara individu maupun terhadap perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi kita di podcast Febi Iyaida Brilliant Choice. Yes, yes, yes. Oke, siang ini kita berjumpa dengan Pak Ruli. Pak Ruli ini adalah salah satu dosen Febi Iyaida. Beliau juga praktisi di perbankan. Selamat siang Pak Ruli. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ruli? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, semangat Walaupun terus mungkin ya. suaranya agak sedikit flu gitu. Oh gitu ya, harus tetap semangat Kita ya. harus semangat ya. Covid sudah tidak ada, kita harus tetap sehat, tetap semangat Iya. dalam berkarya. Oke Pak Ruli, kita akan berbincang dikit tentang pelayanan prima di perbankan. Pelayanan prima sangat penting tentunya untuk menjaga supaya perbankan tetap ramai dikunjungi nasabah, menjadi titik penting supaya nasabah kerasan ya. Oke, apa sih Pak pelayanan prima itu, Pak Ruli? Pelayanan prima di bank syariah ya khususnya ya. Ya secara umum mungkin kita bisa bilang setiap perusahaan atau instansi atau apa, entah itu universitas ataupun sekolah pasti yang namanya punya standar operasional prosedur untuk memberikan pelayanan kepada customernya, kepada masyarakat ataupun ke siswanya. Kalau misalnya di IAIDA kita sebutnya siswanya. Nah, di sini di perbankan syariah pelayanan prima itu adalah suatu pelayanan yang kita berikan yang sesuai dengan SLA-nya atau standar pelayanan aktifnya atau sesuai dengan standar operasional prosedurnya supaya nanti nasabah atau masyarakat umum yang belum menjadi nasabah di suatu bank dapat menjadi nasabah di kita dan menjadi nasabah yang loyal. Oke, penting banget berarti ya. Ya, Siapa saja di bank yang harus pelayanan prima setiap hari, apalagi mungkin di teller atau CS yang bertatapan langsung dengan nasabah. Siapa saja sih yang harus pelayanan primanya di depan paling harus kelihatan siapa sih di perbankan itu, Pak Ruli? Kalau untuk di perbankan syariah khususnya ya, kalau untuk pelayanan prima sebenarnya tidak ada spesifikasi harus siapa saja. Tapi mulai dari garda terdepannya seperti customer service, teller, security, supervisor, pimpinan cabangnya atau branch manajernya, marketingnya, dan juga hal-hal yang kadang sering kita terlupakan ya, misalkan pramu bakti ataupun office boy-nya, kita tetap harus memberikan pelayanan prima. Penting banget ya berarti ya. Ya, Ketika nasabah datang, satpam bukakan pintu, selamat pagi gitu. Dengan senyum itu ketika kita berangkat ke bank lagi bete mungkin ya. Ketika lihat senyum satpam jadi semangat gitu ya. Lah, penting banget ya. Ganteng-ganteng. Oh gitu ya. Jadi penting sekali ya pelayanan prima itu, apalagi di perbankan yang otomatis setiap harinya harus kelihatan rekod kenaikan ya, apalagi kan sektor keuangan ya, di sektor keuangan. Sektor jasa utamanya. Jasa juga ya. Oke, sektor jasa, jadi semakin pelayanannya bagus, otomatis nasabah akan bisa saja meningkat. Oke, untuk menilai itu pelayanan prima atau tidak, ada nggak untuk di internalnya siapa yang biasa memantau itu, Pak Ruli? Kalau untuk pemantaunya sendiri ya, kalau untuk pelayanan prima sebenarnya balik lagi kepada individu kita masing-masing. Kita bekerja di suatu institusi, kita sudah tahu setidaknya job desk kita masing-masing. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima terhadap customernya kita. Nah, di sini setelah kita tahu job desk kita masing-masing, ada supervisi. Oh gitu ya. Ada supervisi yang berhak untuk istilahnya menyelia atau menilai gitu ya, pelayanan gitu ya. apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur,
atau belum, atau ada yang perlu ditingkatkan. Setelah itu juga kita juga ada yang namanya mystery shopper untuk internalnya. Oh gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya di perbankan itu ada yang namanya mystery shopper. Apa tuh Tasya Suatu itu? jadi Apa itu? suatu orang ya ditunjuk entah internal. Oh Kita juga gitu. ada suatu organisasi internal maupun eksternal yang kita sewa dari luar Oke. untuk bisa menilai apakah pelayanan di suatu bank, entah itu utamanya di frontlinernya ya Ibu ya, Bu Anin, ya. Entah di customer service-nya, entah tellernya, entah security-nya, sampai ke pimpinannya, apakah sesuai dengan prosedurnya untuk memberikan Oke. pelayanan kepada suatu nasabah. Oke. Biasanya kalau dari eksternal melibatkan siapa saja dari instansi apa Pak biasanya untuk menilai dari pelayanan prima dari seluruh pegawai dari perbankan itu Pak biasanya? Kalau untuk pelayanan prima, biasanya sebelum kita ada mystery shopper, mohon maaf, itu biasanya kita akan ada suatu training terlebih dahulu. Oh gitu. Bagaimana kita memberikan pelayanan prima terhadap nasabah. Setelah itu biasanya kita akan diberikan jeda waktu. Jeda Oke. waktu untuk bisa menelaah dari materi-materi yang diberikan oleh pihak eksternalnya, apakah pelayanan kita sudah baik atau belum. Nah, setelah kita diberikan jeda waktu, nanti di situ akan ada penilaian dari pihak eksternalnya. Oke, seperti itu. Kita seperti contohnya ada mystery shopper internal, mystery shopper Eksternal. MRI eksternalnya, Oh, MRI oke. namanya. Itu biasanya kalau 1 tahun itu tergantung kebutuhannya. Oh gitu ya. Biasanya ada di beberapa bank yang dia setahun sekali, ada yang per triwulan untuk penilaiannya, ada yang per semester juga. Oh begitu. Kalau di internal itu ada enggak penilaian sejawat sesama teman gitu? Misalnya, kamu jangan gitu dong, mimik wajahmu kelihatan judes banget gitu loh misalnya. Jangan gitu kan kita kadang mimik wajah kita kan nggak bisa lihat ya kalau Iya, kita iya, nggak iya, ngaca. Mungkin teman kamu jangan gitu dong, kamu kelihatan judes gitu. Nasabah kamu lo sampai mungkin takut atau gimana. Ada enggak gitu penilaian sejawat antar teman relasi kerja di kantor gitu biasanya? Ya itu kembali lagi sama supervisinya itu lagi Oh Bu, ya. gitu. Tiap Oke. minggu kalau alhamdulillah di tempat instansi saya bekerja di BSI gitu ya, kita selalu melakukan yang namanya role play. Oh role play ya, Itu rolling. namanya seakan-akan kita belajar untuk bagaimana menyambut nasabah secara baik dan benar. Oh seperti itu ya. Dengan senyum, salam, dan juga sapa. Oke. Itu tiap minggunya. Mhm. Jadi tiap hari Rabunya kita selalu memberikan role play seperti itu kepada supervisi kita, kepada customer service utamanya, teller dan juga security. Oke. Dan itu nanti ada form penilaiannya juga. Oh gitu. Oke. Dan ada standar kelulusan. Ada standarnya ya berarti. Oke. Ada enggak itu nasabah misalnya ketika dia apa ya, datang ke kantor BS apa bank lah misalnya lagi ini menyebut brand ini. Gak apa ya. Terpampang ini maksudnya. Misalnya Terpampang ini. misalnya datang ke sana kemudian ada enggak kotak khusus gitu penilaian dari nasabah misalnya. Jadi kotak khusus tadi nasabah bisa ngasih Penilaian. penilaian puas enggak, kemudian apa yang perlu ditangkatkan. Karena itu penting banget saya kira itu dalam melihat apa sih yang perlu dibenahi di dalam pelayanan ini apalagi untuk mewujudkan pelayanan prima itu. Gimana Pak Ruli? Kalau untuk masih zaman dulu ya itu ya sebelum kita sudah secanggih sekarang kan sekarang era digitalisasi sudah banyak sekali ya. Ya. Dulu memang kita sediakan untuk box-box di mana kita bisa menilai bagaimana transaksi atau pelayanan yang diberikan oleh frontliner utamanya. Itu bisa kita tulis, kita masukkan ke box itu biasanya seminggu sekali supervisor layanannya itu akan memberikan Cek ya? penilaian, mengecek dan memberikan penilaian. Cuman dewasa ini karena kita sudah digitalisasi dan kita sudah canggih, Oke. kita tinggal scan saja. Oh gitu. Ya, jadi ada Oke. sejenis barcode seperti itu. Kita tinggal scan saja, Kita ngisi. setelah itu kita ngisi penilaiannya, ada Scan rentangnya ya. antara 1 sampai dengan 10. Habis itu ada saran dan juga kritiknya, habis itu ada apa ya? Statementnya. Misalnya Sarannya apa ya? saya suka nih dilayani sama Mbak ini. Wah saya suka keren, nih. bisa menaikkan gaji nggak Ya. itu ya?
Wah, keren. Kalau menaikkan gaji mudah-mudahan. Ya siapa tahu itu kan akan menjadi support sendiri ya. Jadi Ya, yang ada pasti support itu sendiri. nanti akan berdampak terhadap nilai Ada rewardnya lah dari mungkin ya jelas. nilai dari cabangnya kalau misalnya Oke. kita dikembangkan dan nilai secara individualnya pasti ada. Oke, seperti itu. Jadi ada impactnya lah Yes, gitu. Jadi pasti ada. oke, seharusnya kan setiap pelayanan harus prima ya, harus prima dengan senyum sapa, kemudian apa tadi? Senyum, Senyum, salam, salam, dan juga sapa lah. Kemudian oke, ini pelayan prima merupakan salah satu indikator tentunya untuk melihat bank itu sehat apa enggak. Masuk nggak kita, masuk nggak itu Pak Ruli untuk pelayanan prima, untuk menilai kesehatan bank itu sendiri, itu masuk indikatornya enggak Pak Ruli? Ya, kalau itu memang kita secara per tahun itu selalu dapat award, Ibu. Oh ya, Jadi nanti kebetulan kita juga sempat dapat award kemarin untuk di instansinya saya bekerja, dapat awards untuk pelayanan primanya, dan alhamdulillahnya dapat juara juga. oke, keren sekali ya. Dan itu juga untuk pelayanan itu dapat memberikan efek juga terhadap kedepannya suatu bank. Oke, Apakah bank ini layak juga untuk bisa diperhitungkan? Oh, karena otomatis secara tidak langsung pada saat suatu bank atau suatu instansi apa saja lah di mana kita bekerja gitu ya, dia mendapatkan penilaian yang baik terhadap customer gitu ya, terhadap nasabah atau yang lainnya, pasti dia akan berdapat terhadap keberlangsungan suatu instansi. betul, sepakat sekali Pak Ruli. Oke, tadi kita membicarakan tentang pelayanan, kemudian ada enggak misalnya dari apa ya, tenaga kerja di situ memberikan saran juga ataupun masukan ke pemimpin. Nah, ini kan penting. Pemimpin itu kan menjadi apa ya, pemegang dari apa, kekuasaan tertinggi di suatu perusahaan mungkin atau di Ya. suatu instansi itu baik kalau kita di fakultas kan ada dekan, kemudian kalau di perbankan ada pimpinan ya. Ada enggak masukan dari mungkin CS, teller ataupun tenaga kerja di bawah terhadap pimpinannya itu ada enggak itu Pak? Ada ya, alhamdulillah. Dan sama nyambung juga sama yang kita lakukan role play tiap minggunya di hari Rabu. Oke. Seringnya sih hari Rabu ya. Oh, Rabu ya. Dia bertepatan dengan hari libur atau yang lainnya, kita biasanya Geser. extend ke hari Hari Kamis atau berikutnya. hari Jumatnya gitu ya. Oke. Biasanya kita di situ setelah adanya role play, kita akan melakukan yang namanya sharing season. Oh gitu ya. Di sharing season itu apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang salah di kamu apa. Kita tidak berusaha untuk mencari kesalahan dari personal, tapi kita berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan Oke, siap. supaya nanti Very good kedepannya ujung-ujungnya juga memberikan dampak yang baik juga terhadap kita secara individu maupun terhadap perusahaan. Ya, penting sekali banget Penting ya. sekali. Pakai banget, penting pakai banget ya. Pakai banget dan harus rutin. Oke, harus berkesinambungan. Kita harus menyampingkan ketika kita lagi bete di rumah, ada masalah. Di kantor harus tetap pasang senyum paling Iya. lebar ya. Karena gini ya Ibu ya. Iya, Secara, gimana, Pak? Memang itu adalah suatu tuntutan ya. Karena kita kerja di suatu instansi yang pelayanan jasa, di mana sebisa mungkin masalah apapun, problematika atau perkara apapun yang sekiranya itu mengganggu pikiran kita, tolong pada saat kita bekerja di suatu instansi, kita berusaha untuk tetap profesional. Betul. Profesional kunci ya, kuncinya. Profesional. Untuk itu tadi tetap pasang senyum ya, walaupun hati lagi apa galau Lagi galau, putus cinta. Oke, terima kasih Pak Ruli. Bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi mau tanya nih, mungkin bisa dibongkar dikit. Apa sih masukan dari nasabah mungkin yang paling mungkin menggelitik tapi juga nyebelin gitu, mungkin pernah dibahas gitu loh. Salah satunya tentang apa itu Pak Ruli? Salah satunya apa ya? Mungkin kebanyakan sih ya bukannya kita menyombongkan diri ya, Oke. cuman banyak testimoninya sih fine-fine aja gitu. Baik-baik aja ya. Baik-baik saja gitu ya. Cuman ada beberapa yang sepertinya pada saat antriannya terlalu lama, misalkan nasabah itu tidak keburu-buru atau gimana, makanya dia memberikan nilai yang
kecil pada Oke, kita gitu ya. sih. Cuman sebenarnya kan teknis saja Teknis kan. ya, oke. Karena pada dasarnya pada saat kita memberikan pelayanan kepada nasabah, katakanlah kita melakukan setoran tunai gitu. Itu pasti ada yang namanya SLA waktunya. SLA waktunya itu 1,5 1,5 menit, sekitar 1 menit 30 detik gitu. Dan itu juga harus sudah istilahnya harus sudah close transaksinya dengan kondisi setoran yang normal gitu ya. Gitu ya, Nah, sudah itu ada terkadang pada saat schedule-nya ada ya. suatu sistem sedang gangguan Oh, atau gitu. mungkin antrian yang terlalu lama atau mungkin ada case-case tertentu yang lainnya, kadang nasabah komplain ke kita. Oh, seperti itu Cuma ya. itu sih alhamdulillah di kita jarang sekali terjadi Oke, jangan dan masih sampai bisa di-handle lah. jangan sampai sering gitu Pak ya. Otomatis akan membuat nasabah, aduh, kenapa informasi lesan itu lebih kejam gitu. Iya. Apalagi yang sekarang dikit-dikit diviralin. Lah, itu dia. Jadi betul-betul menjaga image dari perbankan itu sendiri. Jadi kalau dari nasabah sendiri Pak, kita berbicara ini tentang perbankan syariah ya. Untuk nasabah sendiri ada enggak yang di non muslim juga yang menjadi nasabah perbankan syariah gitu? Alhamdulillah cukup banyak. Cukup banyak ya. Alhamdulillah cukup banyak dan kita menerima walaupun kita bank syariah yang Ya. pastinya segala sesuatunya nanti berdasarkan dengan sistem-sistemnya berdasarkan dengan sistem syariah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga menerima nasabah-nasabah non muslim. Oke. Kita juga ada nasabah-nasabah yang dia beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Jadi penikmat dari pelayanan perbankan syariah Tidak ada spesifikasi terbuka untuk siapa agama saja. tertentu. Oh, luar biasa sekali ya. Ini Karena perlu kita- di-riset juga ya. Iya, karena kembali lagi juga Oke. kan sebenarnya kan syariah itu kan rahmat untuk semua Oke, dan umat tidak ya. hanya untuk Oke, keren sekali. umat Jadi Islam aja. berarti dari nasabahnya terbuka untuk siapa saja. Ya, Kadang orang yang belum tahu kan kayaknya spesialisasi deh ini untuk orang muslim aja. Tapi alhamdulillah ya banyak ya. Alhamdulillah cukup Oke, banyak. cukup banyak. Oke. Oke. Dan ini juga saya ajarkan juga, Oke. kebetulan kan saya di sini juga mengajar di Oke. Fakultas Ekonomi Ekonomi dan dan Bisnis Bisnis Islam dan mengajar di prodi perbankan syariah dan saya ajarkan juga apa yang saya dapat pada saat saya menjadi seorang praktisi di bank syariah. Saya jelaskan juga, saya ajarkan juga kepada mahasiswa saya. Oke. Keren sekali Pak Ruli Jadi ya. kalau ingin belajar di AIDA aja. Wah, keren. Oke, di Fakultas Ekonomi Di dan Fakultas Bisnis Ekonomi Islam. Bisnis Islam, Ada perbankan syariah Perbankan Syariah. dan ekonomi syariah ya. Oke. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya di sela-sela kesibukan Pak Ruli. Terima kasih Bu Ani. Semoga tetap menjadi penyemangat bagi mahasiswa Amin, IAIDA, amin. menularkan ilmunya, semua pengalaman di perbankan syariah untuk mahasiswa kita. Semoga ilmu saya bermanfaat di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih podcast kita siang ini. Semoga akan memberikan manfaat untuk para penonton di rumah. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih banyak Feby Iaida, Brilliant Choice. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.